Di antara panutan kami di Nahdlatul Ulama ini adalah Kiai Haji Zuhrul Anam. Karena sedikit sekali ulama itu yang memiliki kemampuan yang lengkap. Biasanya kalau ada kiai yang alim itu tidak begitu bisa pidato. Tapi guru kita ini ya alim, istiqomah ngajar di pesantren, tapi juga keliling dakwah, Masya Allah, luar biasa kemana-mana. Begitu juga kalau sudah bisa pidato atau juga jadi kiai pesantren, sedikit yang jadi mursyid thariqah. Nah, beliau ini juga mursyid thariqah yang Masya Allah, ikhwan thariqahnya luar biasa. Begitu juga sedikit kiai yang punya kemampuan membuat syair dan menulis. Lah beliau ini juga bisa membuat syair yang luar biasa dan menulis yang tadi kita dengarkan. Kekurangan Ki Zuhrul Anam cuma satu menurut saya. Tidak bisa jadi tim sukses pilkada. Leres apa badan? Nah ini, itu kekurangannya nih Gumawan, kekurangannya. Tidak bisa jadi kiai tim sukses. Kalau yang lainnya luar biasa. Saya ini percaya ada makalah ya dalam peribahasa atau makalah ulama Arab mengatakan lau kuntu ajhalu syai'an lasarrani walau kuntu a'lamu syai'an lasarrani. Sesungguhnya saya kalau tidak tahu sesuatu itu membuat saya gembira. Sebagaimana kalau saya tahu sesuatu, saya juga gembira. Nah, ada orang di kota Mbak Yai. Wah itu khutbah Jumat, berani betul khutbah di kantor PBNU, di masjid PBNU. Dia tidak tahu kalau di depannya jamaah itu ada Rois Am PBNU. Saking nggak tahunya pidatonya wanter. Untung tidak tahu. Kalau tahu malah mungkin dredeg semua. Nah, saya malam hari ini juga begitu. Karena sudah tahu beliau, Zuhrul Anam, saya jadi malah dredeg gitu loh. Iya. Mestinya kalau nggak tahu sekalian gitu. Makanya tadi kalau saya ditantang untuk membuat syair balasan, kalau mboten wantem nih. Lisan saya ini tidak mampu bicara. Untuk kemudian menjawab syair beliau. Tidak mampu itu apa bahasa Arab? Ajazat nih. Ajazat lisani anil kalami amamahu. Oh, tadi syair, Pak. Ajazat lisani anil kalami amamahu. Kasukuti bikrin hina yus'alu idnuha. Walada zamanu wa qad fuqitta bimithlihi. Basyan hanunan mushfiqan wa muwajjiha. Jabalun tawada'a lisyababi fayurfa'u. Zuhrun tawada'a lil anami fayurfa'u. Dzikrun kasyamsin la yuraddu bidaw'iha. Wahuwa alladhi man la yujibu li'adilin. Wahuwa alladhi jama'al quluba li rabbiha. Pun betul paham sing penting keplok. Sing penting keplok. Alhamdulillah. Saudara-saudara, ajazat lisani. Lisan saya ini tak mampu. Anil kalami diminta berbicara amamahu di depan beliau. Ketidakmampuan saya berbicara kasuku tibikrin seperti diamnya seorang perawan. Hina yus'alu idnuha ketika diminta izin bapaknya arep dirabekno. Meneng mawon nggih. Iya. Masya Allah takut ya cuma diem kata kaji fikih perempuan kalau pikir kalau ditanya diem berarti maknane nggih ngoten to. Jabalun. Oh beliau ini jabalun. Laksana gunung. Katanya syair itu harus ada istiarohnya. Baru disebut baru disebut syair. Kecuali kalau model alfiyah, nazam Imriti itu
Kalau menurut para syu'ara tidak syair karena tidak ada isti'arahnya. Itu masuknya dalam genre asy-syi'rut ta'limi katanya. Syair kanggo mulang mawon. Jabalun ay fadilatuhu kal jabal. Beliau seperti gunung. Tawadha'a lisyabab, yang tawadhu merendah pada saya. Saya niki syabab nih, kula niki muridnya Mbah Yai Anam nih. Umur saya masih sangat muda. Beliau tadi menyebut saya syabab, lama saya jawab, jabalun tawadha'a lisyababi. Beliau tawadhu kepada saya yang masih sangat muda. Karena tawadhu fayurfa'u, maka diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, zikrun sebutannya di mata masyarakat. Masya Allah, kula niku kalau keliling ke Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya rata-rata nggih ngaos kali beliau. Kasyamsin, beliau laksana matahari, la yuraddu bidau'iha, yang sinarnya tak bisa lagi ditolak. Alhamdulillah. Oh, ndak usah diartiin semuanya, mboten sios-sios ngaos kula niki. Al-Mukarram Syekhuna Syekh Mukhlif Asy-Syami. Masya Allah. Nawwartumuna ya Syekhna. Alhamdulillah. Kita dapat barokah kehadiran beliau, seorang mursyid yang hadir kemari. Alhamdulillah saya bisa salaman sama Sayyid, ya, cucunya Kanjeng Nabi, seorang alim yang saya yakin salaman dengan beliau. Beliau pernah salaman dengan gurunya pernah salaman dengan gurunya pernah salaman dengan gurunya, sampai kemudian salaman musafahah sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kalau dulu saya ngaji sama Mbah Sahal disebut al-musalsal bil musafahah. Niku namanya musalsal bil musafahah. Walaupun saya belum dapat ijazah musalsalnya dari beliau, paling tidak sudah salamannya. Karena Kanjeng Nabi mengatakan dalam satu riwayat musalsal ini, Kanjeng Nabi ada sahabat yang mimpi, lalu dawuh Kanjeng Nabi, man safahani au safaha man safahani dakhalal jannah. Siapa yang pernah salaman dengan saya atau salaman dengan orang yang sudah pernah salaman dengan saya, dakhalal jannah, maka insya Allah melebu swarga. Alhamdulillah, saya berharap begitu. Sebab dulu ada seorang sahabat namanya, ada seorang tabi'in namanya Sabit Al-Bunani. Bertanya kepada Anas bin Malik. Kata sahabat Sabit Al-Bunani, wahai sahabat Anas bin Malik, masasta yada Rasulillah, apakah engkau sudah pernah memegang bersalaman tangan Rasulullah? Ya, langsung niku salaman. Kalau bahasa mrikine, bahasa Banyumase, langsung cium tangan. Masya Allah. Bahasa mrikine langsung cium tangan. Kenapa? Beliau lalu mengatakan, yadun masat yada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan pernah bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, kula niki luar biasa, Yai. Perjalanan ini saya pengen kesini muter dulu. Saking pengen, temriki niku kan mestinya langsung dari Jakarta naik kereta atau mestinya Purwokerto. Mboten niku. Perjalanan kula niki riyadoe berat sampai mriki niki. Riyadoe saya dari hari Jumat nih. Jumat ke Semarang rin. Malam Sabtu ten Semarang. Sabtu pagi masih di Kudus. Sabtu siang sampai ba'du asar ten Guru kula ten Lasem. Masya Allah. Tadi malam Ahad ten Syekh Ihsan Jampes Kediri. Sahib Sirajut Talibin. Senang kula. Diundang niku ten mriko niku, ya Allah, kenapa? Ini ada orang yang luar biasa, tidak pernah berangkat ke Arab, tidak pernah belajar di sana, tapi kitab karangannya luar biasa. Maka Syekh Ihsan Al-Jampes itu saya sebut u'jubatuz zaman. Termasuk keajaiban zaman abad ke-20 di Indonesia. Nah niku. Lah Syekh Ihsan Jampes itu luar biasa. Dari sana baru temriki Purwokerto tadi siap. Masya Allah, saking kula pengen nyali pondok, sowan pondok At-Taujih Al-Islami, pondok Andalusia, yang murid-muridnya katanya terkenal ngomong bahasa Arabnya fasih-fasih. Santri-santrinya katanya pinter bikin syair. Dan sekarang saya langsung menyaksikan penampilan dan apa yang saya lihat santri Andalusia memang luar biasa keren. Keren nih, keren. Pun asli keren. Jenengan wali santri menitipkan anak temriki niki pun luar biasa. Kalau wau bisik-bisik kalih Yai Zurul Anam. Santri itu biasanya mengikuti gurunya. Dilihat gurunya ahli syair.
maka biasanya insya Allah muridnya pinter bikin syair. Lah ini kita tahu mriki Pak. Kiainya ahli nulis kitab. Biasanya santrinya nggih nulis kitab. Mbah Sahal niku pun mengarang kitab di usia yang belum sampai 25. Kitab Ghayatul Wusul disarahi menjadi Thariqatul Husul ala Ghayatil Wusul saat beliau mondok di mana? Mondok di Sarang. Nah, beliau melihat gurunya menulis. Beliau pun kemudian menulis. Lah santri-santri kajian mereka tempat kula mondok kelas 3 aliyah itu dikasih kewajiban menulis bahasa Arab dan bahasa Inggris kunyai. Nah, itu karena gurunya. Kiainya jadi tim sukses. Biasanya muridnya jadi tim sukses. Kiai ini pinter. Kiainya ahli kawin. Repot diki. Nah, biasanya ya biasanya murid yang ikut. Lah itulah. Kalau ada ungkapan ma fil aba fil abna, ma fil syekh yakni fil murid wa fil talabah, apa yang dimiliki bapaknya biasanya nurun ke anaknya. Apa yang biasanya dilakukan guru biasanya diikuti muridnya, itu terjadi. Masya Allah, alhamdulillah, PBNU, insya Allah tidak akan pernah kehabisan kader-kader ulama, selama ulama-ulama seperti beliau, panjenenganipun Ki Zurul Anam, selama pondok seperti At-Taujih Al-Islami Andalusia ini masih ada, insya Allah, PBNU atau Nahdlatul Ulama tidak akan pernah kehabisan ulamanya, saudara-saudara. Lah saya menyatakan ini karena kemarin saya ditanya wartawan. Pak Zulfa, apakah Bapak khawatir tentang kaderisasi ulama di NU? Dulu ada Syekh Ihsan Jampes yang tadi saya sebut itu. Beliau niku, Syekh Ihsan Jampes, mengarang kitab Sirajut Thalibin para rawuh justru pada saat beliau itu ketika sedang sedih. Jadi sedang sedih, ngarang kitab. Kan beliau katakan dalam mukaddimah niku, kitab Sirajut Thalibin. Wa kana wallahi fi aktsari jam'i lahu ay li hadzal kitab ana fi hammin wa huznin. Jadi beliau minta maaf kalau kitabku ini nanti punya kekurangan. Saya minta maaf, kata Syekh Ihsan Jampes. Kenapa? Beliau katakan ala anni wallahi fi aktsari muddati jam'i lahu ay li hadzal kitab fi hammin wa huznin. Itu Syekh Ihsan Jampes. Usianya Syekh Ihsan Jampes baru 28 atau 29 tahun mensyarahi kitab Minhajul Abidinnya Imam Ghazali dan diberi nama Sirajut Thalibin. Maka saya katakan, Ihsanu Jampesil Kediri syarrahal minhaja fi hammin wa huznin wa huwa qal. Nah, ini wonten tadminnya katanya. Saya jarang-jarang bikin pet pakai tadmin itu supaya mengamalkan ilmu sekali-kali dibikin. Ya. Ihsanu Jampesil Kediri, saya Ihsan Jampes Al-Kediri yang asalnya dari Kediri, syarrahal telah mensyarahi Al-Minhaj, yakni Minhajul Abidin fi hammin wa huznin pada saat beliau sedang sedih. Oh jarang Pak. Kalau zaman sekarang orang kalau lagi gabut, apa istilahnya? Istilah sekarang apa namanya? Gabut, lagi sedih, ini kalau bapak-bapak mancing. Kalau ibu-ibu nonton drama Korea kan, kalau yang muda-muda kalau gabut itu Pak Kiai, ini bahasa anak muda ini, kalau gabut ngopi. Kalau yang lebih muda lagi, lah ini sing repot. Kalau nanti putra-putri jenengan pulang nih, begitu pulang bukan murojaah alfiyah, bukan murojaah kitab-kitab yang dihafalkan di pondok, begitu libur yang dipegang niki lho. Apa namanya? HP yang dibuka kitab Nihayatut Tiktoki. Nihayatut Tiktoki. Wa minhajul Facebooki, repot. Nah, Syekh Ihsan Jampes, kata wartawan ini, ulama besar yang dimiliki pesantren dan NU. Sudah itu, ulama di Indonesia dulu punya yang namanya Mbah Fadl Senori. Luar biasa. Kitab-kitab karangannya, kalau baca syairnya, Masya Allah, indah. Uslubnya indah. Bahasa Arabnya indah. Sama seperti beliau itu. Seperti Syekh Ihsan Jampes. Lalu juga seperti guru saya, guru saya. Seperti Syekh, siapa namanya? Mbah Sahal
Mahfud, kitab barangannya banyak. Lalu wartawan ini bertanya, apa NU tidak khawatir tentang kaderisasi ulama? Saya katakan tidak. Kenapa? Insya Allah ulama di Nahdlatul Ulama tidak akan pernah habis karena NU punya pabriknya. Pabriknya ulama adalah pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh kiai-kiai NU termasuk pondok Andalusia ini. Nah ini pabriknya ulama. Nah kecuali kalau kiainya berhenti buka pabrik. Lalu apa ada Pak? Ada Pak Yai. Sekarang itu banyak Yai yang berhenti buka pabrik karena Yai. Apa Yai? Apa Hanam? Sekarang itu banyak ustadz guru ngaji itu berhenti mulang. Karena apa? Kok mulang ngaji sugihe suwe ya? Kayaknya apa namanya? Lama. Akhirnya pengen potong kompas, pengen cepet kaya. Gimana? Ya niku jadi tim sukses pilkada sama pilpres itu. Kalau tim sukses itu kan calonnya menang, calonnya kalah, sukses. Apalagi calonnya apa? Menang lah itu. Nah ini repot. Makanya alhamdulillah tolong guru kita jangan digoda-goda nggih supaya tetap mawon. Kiai-kiai yang sudah istiqomah niku supaya tetap istiqomah. Para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Seorang tokoh itu, seseorang ulama itu biasanya akan dikenang nggih, karena dua hal ya. Pertama, ya karena punya pondok pesantren yang tadi. Pondok pesantren itu adalah pabriknya ulama, lalu beliau menelurkan, melahirkan juga kader-kader ulama. Kader ini katanya sekarang sara mu'arraban, sudah jadi bahasa Arab. Awalnya bahasa Inggris. Kader jam'uhu kawadir. Jamaknya kader ini kenapa? Kawadir. Kader-kader ulama. Saudara, Bapak Ibu, ada kiai, ada tokoh yang namanya terus dikenang. Karena yang bersangkutan melahirkan kader-kader ulama. Baik ulama dalam arti sempit maupun ulama dalam arti luas. Masya Allah. Kadang-kadang kan kalau kita mengartikan ulama dalam arti sempit, itu kan ulama diartikan orang yang bisa ngaji bahasa Arab, yang bisa ngaji kitab kuning, pinter bahasa Arab, nah itu disebut ulama. Itu mengartikan ulama dalam arti sempit. Tapi kalau kita mengartikan ulama dalam arti luas, sesungguhnya ulama dalam arti luas itu adalah orang-orang yang memiliki sifat khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Walaupun yang bersangkutan tidak bisa baca kitab kuning, tapi kalau yang bersangkutan memiliki sifat khasyatullah, rasa takut pada Allah, mestinya disebut ulama. Dan sebaliknya, orang yang pinter baca kitab kuning, katakan begitu, hafal kitab-kitab matan, pinter pidato, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, maka yang bersangkutan sesungguhnya tidak pantas disebut ulama. Ya Allah, makanya jujur, kula niku Abah Hanam takut lah dipanggil pengurus besar NU. Kula takut ini, Bos. Saya ini hanya menjalankan takdir saya didhawuhi Mbah Sahad. Tahun 2010. 2010 saya tidak tahu. Nggih. Tiba-tiba wis kon dadi LBM PBNU kata. Ya karena diperintah guru, kula nggih ten PBNU. Umpal kalih ulama-ulama besar. Di Jawa Timur itu di Petuk ada Kiai alumni Lirboyo masyhur namanya Kiai Yasin Asmuni. Kiai Najib Hasan Kudus dan lain-lain. Kiai besar. Lah sampai sekarang niki, lah untungnya kok tentang Vidya. Tah. Kalau Suriah itu berat. Nah, Suriah berat. Kalau Suriah kan harus alim. Lah sekarang ini setelah tahu ngaji loh, ternyata kok dulu ulama-ulama niku jadi pengurus NU takut. Bukan takut jadi pengurus NU-nya, takut dipanggil ulama, belum memantaskan diri sebagai ulama. Mbah Kiai Hamid Pasuruan itu punya mertua musyawarah namanya Mbah Kiai Kusyairi bin Kiai Siddiq. Beliau diminta jadi pengurus NU. Beliau menolak halus. Menolak halus ini ku
ulama dulu nggih alim-alim niku damel syair. Kata beliau, saya tidak usah masuk pengurus NU. Tapi insya Allah saya mendoakan NU besar. Kenapa? Kulo niki belum pantas. Kok jangankan jadi pengurus NU, duduk di sampingnya. Ya, saya belum pantas, apalagi masuk. Kata beliau begini. Inni a'tadzartu liman qila humul ulama. Lada mahafila tud'a nahbatal ulama. Masya Allah. Inni a'tadzartu, kata beliau, saya meminta udzur liman qila humul ulama. Pada beliau-beliau yang disebut dengan ulama. Lada mahafila tud'a nahdatal ulama, yang beliau-beliau kumpul di sebuah organisasi yang organisasinya disebut Nahdlatul Ulama. Kenapa? Kata Mbah Kiai Kusyairi, ini singkat mawon. Li'anna kunhahumu minal ilahi wusif bi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama. Masya Allah. Sebab orang baru pantas kahanane disebut ulama kalau yang bersangkutan sifatnya sesuai dengan sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran, dikasih adatul hasrnya innama. Niki syairnya panjang, boten usah dilengkapi, niku mawon mahalu syahidnya. Lah makanya bapak-bapak ulama terkenal kalau beliau punya kader-kader ulama, melahirkan ulama. Ulama dalam arti cek ya. Maupun ulama dalam arti luas yang sesuai disebutkan oleh Quran yang punya sifat khasyatullah, takut kepada Allah.